Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fillah, tadi malam seseorang mengirimi saya pesan. Saya bacakan saja buat antum sekalian. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah saya bertanya, umat Kristen memfitnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan beliau bukan anak dari ayahnya, yaitu Abdullah, karena beliau 4 tahun di dalam rahim. Selama ini saya tahu ayahanda beliau meninggal ketika ibundanya meninggal. Jadi bagaimana memahami ini, Ustadz? Ikhwani fillah, teman-teman yang dimuliakan Allah. Pertama, saya sebenarnya malu mengakui diri saya ini seorang ustadz. Saya bukan seorang ustadz, bukan orang yang alim. Saya hanyalah salah seorang yang sering saya ulang-ulang, akar yang menggantikan rotan yang tidak ada. Jadi panggil saja saya Alwan, Bang Alwan, itu jauh lebih terdengar, lebih saya terima di telinga saya daripada beban yang mesti ditautkan ya sebagai seorang ustadz atau sebagai seorang yang alim. Oke, nah sekarang kita jadi begini. Apabila ada orang Kristen yang mengutip tentang berita itu, maka sesungguhnya dia pasti mengutip dari buku Christian Prince, dan juga dia juga pasti mendengar video dari Christian Prince. Nah, olehnya ikhwani fillah, saya di kesempatan ini kebetulan saya juga ada rencana untuk membuat bantahan terhadap Christian Prince, maka cukuplah tema ini saya ambil. Mudah-mudahan juga bisa menjawab pertanyaan daripada si penanya tadi kepada saya itu. Kita tahu bahwasanya syubhat-syubhat mereka yang menyerang Islam ini bersumbernya paling hanya kepada Christian Prince saja. Kalau di Indonesia ini yang betul-betul paham tentang hadis, maghazi, sirah dan lain-lain, saya pikir belum ada. Makanya saya fokus membantah mereka saja, membantah sumbernya langsung saja. Silahkan menyimak, kita dengarkan dulu ya pemaparan singkat tentang fitnah ini yang disampaikan oleh Christian Prince sendiri. Lalu saya sudah buat sebuah sebenarnya slide presentasi, tapi saya rubah jadi PDF saja. Nanti saya berikan penjelasan dan keterangan saya di situ. Demikian, ikhwani fillah, selamat menyaksikan. They have double marriage in the same day. I think the story is very simple to understand. Both of them, the father and his son, they get married in one day. All right? All right, that's wonderful. So when they get married in the same day, and Muhammad in different books it says he stayed with the mother of Muhammad 3. Some they say most of Muslims they say it was 3 months. Some they say it was 3 days, and then he have to go in a trade or a business. So the maximum was 3 months, and supposedly he made her pregnant during that time. He slept with her. Okay, no problem. But then we will find that in Islamic books, Hamza, who is the son of the same married person who married with Muhammad father in the same day, he is 4 years older than Muhammad. To make it simple, let me show you some. Hold on, let us see. There is a book. All right, this is a book. This is a book in English. I'm glad to find it because it's very hard to find those things in English. This is the book of Kitab al-Maghazi. All right,
In this book, we will see what happened. Here is saying that Hamza was older than the Prophet by 4 years. Do you see it? I know the text is not really so good, but I think it's fine. So Hamza was 4 years older than the Prophet. Okay, so let us calculate the numbers. We have two guys, they married in the same day, in the same night. One of them, he died after a few months. So he have a very short period of time to make the woman, his wife, pregnant, because there is no way he will make her pregnant after he die. So if a man he died today, the woman she have maximum of 9 months after that to deliver a son, not to get pregnant after 9 months. She have to be pregnant at the time he die. So she have a maximum of 9 months to deliver a child. After that, there's no way this is the son of the person. So if I marry from a woman, and my father or my brother in the same day, and then I die a few months after, then how my son will be born 4 years after the son of my brother or my grandfather or father, the person who I married with him, 2 women in the same day. Are you getting it? Baik, kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Christian Prince. Dan sebenarnya apa yang disampaikan Christian Prince itulah yang kemudian di-copy, diambil ilmunya dan dijadikan dasar untuk menyerang Islam. Dan pertanyaan yang disampaikan kepada saya itu sumbernya dari sana. Tapi kalau teman-teman sebenarnya ingin tahu bahwasanya sebenarnya itu sudah bukan Christian Prince yang pertama kali mengungkapkan itu, tetapi yang mengungkapkan itu adalah ini orangnya yang bernama Zakaria Boutros. Dia seorang Kristen Mesir ya, yang juga bisa kita katakan apologet di tanah Arab. Nah, apa yang dibuatnya sebenarnya, yang munculkannya itu ini dari Christian Prince ini adalah ya buku kitab Al-Maghazi, karya dari Al-Waqidi. Jadi intinya dia ingin ceritakan bahwasanya kakek daripada Rasulullah SAW itu menikahnya bersamaan dengan ayahnya Nabi Muhammad SAW menikah, double marriage ya, istilahnya pernikahan ganda. Dan dia membawakan buktinya itu dari riwayat Al-Waqidi ini. Nah, kemudian itu yang dijadikan alasan dengan menghitungnya. Jadi ketika dia menikah dan menghitung lagi umur daripada Hamzah, ya kan? Kemudian dikait-kaitkan sehingga kurang lebih ada selisih 4 tahun daripada Nabi Muhammad SAW itu lahir, sehingga seolah-olah itu berada di dalam rahim selama 4 tahun. Begitu penjabaran ringkasnya daripada apa yang dijabarkan Christian Prince itu. Nah, sebenarnya riwayat itu ada yang mengatakan sanatain, ada yang mengatakan arba'a sanawat, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Tapi dalihnya karena ingin menyerang Islam, maka dia gunakan yang 4 tahun ya. Nah, sekarang kita bantah dulu. Dan ini kalau sudah dibantah yang ini, saya akan bantahan ringkas dulu. Itu sebenarnya sudah memperclear semuanya ya. Semuanya menjadi jelas. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari karya dari Al-Waqidi. Ikhwani fillah, ini tidak ada di dalam Quran ya, jelas ya, pasti itu. Dan ini juga sebenarnya tidak ada di dalam hadis atau riwayat. Jadi ini adalah sebuah buku sejarah ya, buku sejarah sebenarnya. Jadi sebuah buku sejarah yang ditulis oleh Al-Waqidi. Nah, dalam kitab Al-Maghazi. Sayangnya bahwasanya Al-Waqidi ini ya, itu adalah bukan orang yang bisa diterima. Nanti kalau kita bilang begini lagi, waduh, ini Muslim selalu saja setiap kita bawakan ini hadisnya lemah, ini tidak bisa diterima. Karena memang faktanya seperti itu. Jadi untuk membangun kisah negatif
Islam untuk menjelekkan sosok daripada Nabi Muhammad SAW, pekerjaan daripada orang-orang Kristen ini atau apologet Kristen ini adalah mencari sumber-sumber yang tidak otoritatif, ya, sumber-sumber yang kita tolak, misalnya sumber-sumber yang mungkin bagi mereka agnostik atau apokrifa misalnya, tapi ya mereka ingin mereka tidak punya dalil yang lain lagi, jalan yang lain lagi, maka mereka menyerangnya lewat yang seperti itu. Nah, di sini katakan ya, di sini ada kajian daripada Syekh Wail Al-Fauzi, beliau seorang ahli hadis juga, ulama juga. Beliau mengatakan wa hadhihi riwayah qalaha rajulun ismuhu Muhammad ibnu Umar ibnu Waqid Al-Waqidi Al-Aslami. Nah, yang tadi ya, ini Al-Waqidi Al-Aslami. Biasa disingkat dengan Muhammad Al-Waqidi saja. Dan kita lihat apa perkataan daripada ulama-ulama kita, ya. Misalnya Al-Imam Bukhari, pengarang daripada Sahih Bukhari, mengatakan, ya, hadzal rajul qala anhu Bukhari matrukul hadis. Hadisnya ditolak, ya, hadisnya tertolak. Imam Muslim yang mengarang Sahih Muslim mengatakan matrukul hadis, hadisnya ditolak. Berkata juga waqala anhu Ahmad ibn Hanbal kadzab. Imam Ibn Ahmad bin Hanbal mengatakan dia seorang pendusta. Al-Imam Nasai, pengarang daripada Sunan An-Nasai, mengatakan ma'ruf bil kadzib ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini terkenal berbohong atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Al-Hakim, ya, zahib al-hadis, ya, jauh hadisnya, ya. Wa qala Adz-Dzahabi mujma' ala tarkihi, semua sepakat tinggalkan dia. Ila janibi aqwal katsir min ulama jarh wa ta'dil. Nah, ini ada kategori tersendiri kalau antum mau belajar, namanya ulama al-jarh wa ta'dil. Ulama yang kalau kita bilang sekarang adalah pakar daripada jarh wa ta'dil, ulama yang fokus kepada critical text dalam hadis. Ini yang tidak dimiliki ya oleh orang-orang Kristen, ya. Mereka tidak punya sumber yang ada sanadnya, dan alhamdulillah Allah itu berikan kita warisan berupa sanad, dan sanad itulah yang dikaji. Jadi kita bisa tinjau dari sisi matan, dari sisi sanad, daripada kesesuaian kata, dari critical text yang ilmunya betul-betul sangat mumpuni. Jadi menggunakan sumber ini yang dhaif ini adalah cara yang digunakan Christian Prince, termasuk cara daripada Zakaria Butros. Sehingga kalau ini dibawa ke perdebatan ilmiah, saya tidak tahu bagaimana mereka akan membelanya. Makanya orang-orang Kristen yang di Indonesia yang hanya membeok saja, ya, misalnya, mohon maaf, maksudnya hanya membeok dalam arti hanya ikut-ikutan saja. Mereka sebenarnya tidak pernah punya akses langsung ke sumber ini, makanya mereka mudah dibodohi. Umat Islam haruslah belajar sumber-sumber mereka sendiri agar mereka bisa tidak dibodoh-bodohi, ya. Kata seorang ulama, umat Islam itu banyak dibodohi karena mereka meninggalkan agama mereka. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Tadi saya sudah jelaskan tentang batilnya sumber yang dia pakai yang tidak diterima oleh para ulama. Nah, sekarang kita lihat sumber yang jauh lebih lama, dekat dengan bahkan dekat dengan zaman hidup Nabi. Sumber-sumber sejarah ini adalah buku-buku sejarah yang akan saya tunjukkan, yang menerangkan tentang yang pertama, batilnya berita bahwasanya Umar ibn Khattab, paman daripada Rasulullah kakek daripada Rasulullah SAW itu menikah bersamaan dengan anaknya yang bernama Abdullah. Itu tidak benar sama sekali. Pertama dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ini saya bikinkan dalam bentuk file, ya. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, faraja, ini panjang nih, saya enggak usah baca ini. Di sini aja yang saya tandai biru ini, ya. Faraja Abdul Muttalib fatazawwaja Hala binti Wahab ibnu Abdul Manaf di Zahra fawulidat Hamzah. Nah, lihat ya. Kembali dari pergi, ya. Maka Abdul Muttalib itu menikahi seorang wanita yang bernama Halah.
Hala binti Wahab bin Abdul Manaf, ya, bin Zahrah. Dari hasil pernikahan ini maka muncullah anaknya yang bernama Hamzah. Di sini menunjukkan apa? Mereka menikah terlebih dahulu. Jadi sudah menikah, lalu punya anak bernama Hamzah. Lalu setelah itu apa? Summa tazawwaja Abdullah ibn Abdul Muttalib Aminah binti Wahab fawulidat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berita yang benar itu bukan menikah di saat bersamaan. Abdul Muttalib, ya, kakek Nabi, menikah duluan dan melahirkan anak yang bernama Hamzah, paman daripada Nabi. Lalu kemudian setelah Hamzah sudah lahir, baru kemudian menikahlah Abdullah, anak daripada Abdul Muttalib atau ayah daripada Rasulullah, menikah dengan Aminah. Itu seperti itu sumbernya, ya. Pindah ke sumber buku sejarah yang kedua. Jadi dia cuma menggunakan buku sumber sejarah yang dilemahkan tadi. Satu, saya akan tampilkan banyak sekali buku-buku sejarah agar bisa dibantah, ya, dengan sangat jelas bahwa sumbernya itu sumber yang matruk, yang tertolak. Di dalam Ansab al-Ashraf, ya, dalam Ansab al-Ashraf, di sini juga dijelaskan, ya, ini salah seorang yang sangat dekat dengan zaman Nabi, berarti masuk ke kategori tabi'in. Lihat yang biru ini, ya. Tazawwaja Abdul Muttalib Hala binti Ahab bin Abdul Manaf bin Zahra wa hiya Ummu Hamzah. Ya, ini adalah Ummu Hamzah, ini Hala. Abdul Muttalib atau kakek Nabi menikah dengan Hala binti Haib ibnu Abdul Manaf ibnu Zahra, yaitu Ummu Hamzah dipanggilnya, ibnu Abdul Muttalib. Wadathu qabla maulidir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i sinin au nahwa, summa zawwaja Abdul Muttalib ibnahu Abdullah Aminah binti Wahab ibnu Abdul Manaf. Lihat ini, menikah kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Dengan Halah. Kapan dinikahkannya? Dinikahkannya adalah ketika Hamzah itu sudah berumur 4 tahun. Jadi selisihnya dia dengan umur Nabi adalah 4 tahun. Bukan seperti perkiraan daripada orang-orang kafir itu bahwasanya usianya sama. Usianya sama. Jadi baik menikahnya Abdul Muttalib yang tidak bersamaan, ini sudah dibuktikan di dalam buku hadis ini, dan juga kapan menikahnya itu adalah ketika Hamzah itu sudah berumur 4 tahun. Jadi ya bingung, ya, bagaimana orang-orang yang tidak tahu sumber ini mempertanyakan hanya bermodalkan apa yang disampaikan oleh Christian Prince. Kita lihat lagi sumber yang ketiga. Di dalam Isabah Tamyiz fi Tamyiz Sahabah, ini adalah karya dari seorang ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Nah, di sini dikatakan, ya, wulida qabla Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini ada di Sahihain, ya. Kama thabata fi Sahihain, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Dilahirkan Hamzah ini, dilahirkan, ya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukti yang keempat dalam Ar-Rahiqil Makhtum, ya. Oke. Awalu arda Rasulullah SAW sawba Yalban ibnu Laha yuqal lahu Masruh ayyamuha qabla an taqaddama Halima wa kanat qad arda'at qablahu Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Di dalam Rahiqul Makhtum ini juga menjelaskan bahwasanya Hamzah itu sudah ada dulu, ya. Ada dulu, lalu kemudian menikahlah ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwasanya, ya, tuduhan daripada Christian Prince itu, baik daripada persamaan, menikahnya bersamaan, itu sudah dibantah, dan juga tentang umur Hamzah yang sudah ada, menunjukkan dia sudah ada sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Sehingga dari mana teori
4 tahun itu? Dari mana teori Rasulullah SAW berada di rahim ibunya selama 4 tahun? Tidak lain kecuali adalah kedustaan-kedustaan, yaitu dari sumber yang palsu, sumber yang ditinggalkan oleh para ulama yang seperti disebutkan di sini, dan dia tidak merujuk kepada kitab-kitab yang banyak ini untuk menunjukkan bahwasanya Abdullah itu adalah ayah daripada Rasulullah SAW. Saya sudah sempat menunjukkan bukunya sini, seperti dalam Mu'jamul Kabir. Saya belum sempat posting kata-katanya, seperti Tahdzibul Asma'il wal Lughat juga ada di dalamnya. Bahkan juga dalam Mukhtasar Tarikh Ad-Damsyiki, Imam Al-Asakir, itu juga ada disebutkan di sini. Ini adalah buku-buku sejarah yang harusnya orang-orang Kristen kalau misalnya dia ingin berapologet, maka dia harus menguasai dulu sumber-sumber Islam agar dia ketika maju di dalam diskusi ilmiah dia tidak dipermalukan, tidak dianggap pembohong, ya. Jadi sekali lagi demikian ikhwani fillah, bahwa demikianlah cara-cara daripada Christian Prince yang saya masukkan dalam kebohongan yang ke-18 ini, mengambil buku yang sumber dari Al-Maghazi, sumber yang oleh ulama kita dianggap sebagai kazab, ya, pendusta, tapi ya demi kemuliaan Tuhan, maka kedustaan ini mungkin tetap mereka perlukan dalam rangka menyerang Islam. Wallahul musta'an. Demikianlah mungkin penjabaran singkat saya ikhwani fillah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.